Halo guys, selamat datang di channel gue. Kali ini gue akan bahas tentang caranya install Arch Linux menggunakan ISO terbaru di bulan Juni tanggal 1 2021. ISO itu baru keluar. Jadi gue akan share cara installnya. Gue menggunakan VirtualBox di sini. Jadi kalau kalian ingin menginstal ke dalam sistem kalian, caranya sama. Jadi nggak perlu khawatir, cara installnya sama, hanya berbeda di koneksi internet saja. Oke. Untuk cara buat bootable-nya gue ada videonya, dan untuk koneksi ke internet, ke wifi, gue juga ada video menggunakan iwctl. Seperti biasa, sekarang Arch Linux tidak menggunakan lagi wifi menu, jadi kalian harus menggunakan iwctl untuk koneksi ke wifi kalian. Untuk follower atau viewer baru gue, kalian akan menemukan linknya di bawah di kolom deskripsi atau di pojok kanan atas. Oke, sekarang kita langsung aja. Di sini kita untuk memastikan koneksi internet kalian berjalan, kita langsung ping ke google.com. Oke, kalau kalian mendapatkan return seperti ini, berarti kalian berhasil mengkoneksikan sistem kalian ke dalam internet kalian. Jadi sistem kalian sudah terhubung ke dalam internet. Nah, sekarang kita melihat partisi hard disk kalian. Kalau kalian baru menginstal Arch Linux, kalian kalau ketik fdisk-l akan mendapatkan respon seperti ini. Berarti hard disk kalian belum ada partisi. Kalau kalian mendapatkan SDA 123, berarti hard disk kalian sudah terpartisi. Oke. Di sini ada dua. Di sini hard disk gua VirtualBox-nya 1 itu 50 GB, sedangkan yang satunya lagi itu installer Arch Linux-nya. Oke, di sini kalau ingin mempartisi ada dua cara. Pertama pakai fdisk, kedua pakai cfdisk. Gua akan menggunakan cara gampang, menggunakan cfdisk. Cfdisk lebih gampang dibandingkan fdisk. Oke, di sini kita dev SDA. SDA ini adalah hard disk kalian. Jadi kalau kalian SDB, hard disk kalian SDB, berarti kalian harus menggunakan SDB. Di sini cfdisk. Di sini kita pilihnya DOS. Nah, partisi untuk Arch Linux ada 3. Lebih tepatnya untuk Linux itu ada 3 partisi yang harus wajib ada. Pertama adalah boot, kedua adalah RAM, di Linux ada 3 partisi yang wajib ada. Pertama adalah boot, kedua adalah swap, ketiga adalah root, keempat home. Sebenarnya home itu ada, tapi kalau kalian membuat 3 partisi, berarti home dengan root kalian jadi satu. Jadi kalian bisa bebas milih mau buat home terpisah atau home jadi satu sama root. Oke. Untuk boot kita nggak perlu besar-besar. Kalian bisa tuliskan di sini 1 GB atau 1024 M. Sini MB. Megabyte sama aja, 1 GB juga hasilnya. Sini primary. Nah, 1 GB size-nya. Lalu kalian di sini free space-nya kalian buat lagi untuk RAM, untuk swap. Swap-nya itu kalau kalian punya RAM 8, berarti swap-nya 4 GB. Pokoknya setengah dari RAM. Kalau kalian mempunyai 8 GB ke atas, swap-nya 4 GB saja sudah cukup, karena nanti kalau kalian lebih dari 4 GB itu berkelebihan, nggak bakalan kepakai. Swap ini hanya membantu RAM kalian kerja ke RAM agar tidak berat. Di sini rootnya gue buat sisanya, root dengan home gue buat sama. Ini ada 3 partisi. Lalu kita ubah tipenya. Kalau untuk boot dan root kita biarkan Linux, sedangkan untuk swap kita harus ganti jadi Linux swap. Nih, jadinya akan seperti ini. Setelah itu kita langsung saja kita write, dan sini ketik yes. Selebihnya kita quit karena sudah kelar. Kalau kalian ingin cek apakah kalian sudah membuat partisi dengan benar, kalian tinggal fdisk-l lagi. Hasilnya akan seperti ini. Oke, sekarang gue clear. Sekarang kita harus cari tahu dulu, kita menggunakan boot optionnya BIOS atau UEFI. Kalau kalian ingin cek, caranya adalah ketik ls, lalu sys, lalu di sini firmware, lalu di sini EFI, lalu EFI force. Kalau kalian responnya seperti gua, berarti kalian memakai
BIOS. Tapi kalau kalian mempunyai responnya list, berarti kalian menggunakan UEFI. List yang gue maksud ada responnya ya. Kalau ini kan nggak ada respon, no such file or directory. Jadi itu BIOS. Kalau kalian punya listnya berarti UEFI. Oke. Sekarang kalian harus ingat itu baik-baik ya. Gue menggunakan BIOS. Kalau kalian menggunakan UEFI, kalian harus menggunakan cara UEFI. Dan akan gue bahas juga di video ini. Tenang aja. Oke, karena gue menggunakan BIOS, maka gue harus format partisi gue untuk penginstalan BIOS mode. Sekarang kita format dulu BIOS boot partitionnya jadi xt2. Jadi mkss ft2, lalu ke BIOS-nya, ke boot menu, ke boot partitionnya. Boot partition gue adalah SDA1. Kalau kalian mengikuti cara gue, berarti kalian juga sama SDA1. Jadi kita format begini. Ini sudah terformat. Kalau kalian menggunakan UEFI, format boot partitionnya berarti mkfs mkfs fat min f besar 32. Lalu partisi bootnya ini. Ini kalau kalian menggunakan UEFI mode. Oke. Selebihnya sama untuk format root kalian dev sda dev 3. Lalu untuk swap-nya juga sama, mk swap. Sini sda 2. Kalau kalian punya home gimana? Home sama seperti root, jadi extension 4 xt4. Oke. Sini sudah kelar, kita sudah selesai format partisinya. Sekarang kita mount. Mountnya pun kalian harus perhatikan ya. Seperti yang tadi, UEFI dengan boot itu berbeda. BIOS, UEFI dengan BIOS itu berbeda. Caranya kita mount. Ini untuk BIOS, dev /sda3 mnt. Kalau untuk UEFI sama. Untuk mount rootnya ke mnt itu sama. Yang berbeda kita mountnya, mount si bootnya. Boot partitionnya itu berbeda. Kalau di BIOS, kalian harus buat dulu direktorinya, yaitu mnt mkdir mnt/boot. Ini untuk BIOS. Kalau untuk UEFI, kalian mkdir /mnt/fi. Ini untuk UEFI. Oke. Lalu setelah kalian buat direktorinya, kalian mount si boot partitionnya ke folder yang sudah kalian buat. Kalau kalian BIOS seperti gua ya mnt/boot. Kalau kalian UEFI berarti mnt/fi. Oke, setelah itu kalian tinggal swap on si swap kalian SDA2. Oke, sini udah kelar. Bedanya cuma di situ doang. Lalu kita set mirror list kita agar dapat yang tercepat, agar pada saat proses download dan install cepat. Kita pakai refactor verbose, lalu latest kita ambil 10 tercepat, lalu kita sort by rate. Setelah itu kita save di etc pacman.d, lalu mirror list. Nah, ini kita tunggu. Dia akan mensort secara otomatis by download speed, kecepatan tercepat. Oke, sini sudah kelar. Kalian sudah kelar untuk mensort 10 tercepat. Untuk repositorinya, sebelum kita menginstal dan mendownload dan menginstal Arch Linux, kalian harus pastikan bahwa partisi kalian yang tadi gue dijelasin benar, dan kalian pilih DOS bukan GPT. Karena kalau kalian pilih GPT, nanti pada akhirnya akan error, kecuali kalian membuat type-nya pada saat kalian pilih GPT itu benar. Lebih baik gue saranin sih seperti apa yang gue sudah jelaskan sebelumnya, pakai DOS. Oke, sekarang waktunya kita download dan install si base-nya Arch Linux ke kalian. Kita pakai pacstrap, lalu sini mnt/base, lalu Linux firmware, lalu nettools,
lalu sini Network Manager. Network Manager ini wajib ya, ini untuk koneksi internet kalian. Lalu Open SSH. Lalu di sini Vim, Nano. Kalian bisa pilih bebas mau pilih Vim atau Nano. Gue install tiga-tiganya. Perlu kalian ketahui, ini gue cuma menginstal base-nya Arch Linux saja. Jadi tidak bersamaan dengan aplikasi dan desktop environment-nya, tidak. Jadi ini cuma base-nya aja, base Arch Linux. Ini gue lakukan untuk membuat video gue yang lain untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian di kolom komentar yang sudah kalian tulis. Bagaimana cara installnya desktop environment XCE dan sebagainya, itu nanti akan gue share di video-video gue selanjutnya menggunakan base-nya ini. Dan untuk viewer gue yang pernah bertanya cara menghapus aplikasi-aplikasi bawaan Arch Linux yang sudah diinstal, apabila kalian baru install Arch Linux-nya, lebih baik kalian install seperti cara gue yang sekarang, karena yang sekarang gue pakai adalah install base-nya. Dan nanti pada saat kalian sudah terinstall base-nya, kalian masuk lagi ke dalam Arch Linux, sistem Arch Linux kalian sudah selesai instalasi, kalian tinggal menginstal apa yang kalian butuhkan. Jadi tidak perlu repot-repot kalian install semua baru kalian hapus-hapus, nggak butuh. Jadi Arch Linux itu simple sebenarnya, simple, easy, dan ringan. Jadi aplikasi yang kalian butuhkan kalian install, yang tidak kalian butuhkan tidak perlu kalian install. Jadi sebelum kalian lebih jauh penggunaannya, kalau kalian masih baru menginstal Arch Linux, pakailah cara ini. Oke, ini kita tunggu aja, kita tunggu proses downloadnya, dan kita akan bertemu lagi setelah downloadnya kelar. Oke, ini sudah kelar. Kita sudah kelar download dan install base-nya Arch Linux. Sekarang waktunya kita mengenerate fstub kita. Fstub itu gunanya untuk mengidentifikasi bahwa partisi-partisi harddisk kalian untuk dipakai di Arch Linux. Dan fstub itu juga bisa digunakan untuk kalian mengenali partisi yang kalian ingin daftarkan pada saat kalian sudah selesai install Arch Linux. Misalnya kalian ingin membuat partisi home, kalian harus daftarkannya di fstub. Sekarang gimana caranya? Kita ketik gen fstub, lalu min u besar, lalu sini mnt. Lalu di sini kita generate ke mnt etc fstub, yang nantinya folder ini kalian pakai untuk mendaftarkan partisi kalian apabila ada partisi-partisi baru yang kalian ingin daftarkan. Kalau kalian ingin melihat yang sudah kalian generate, kalian tinggal ketik cat etc mnt etc fstub. Nah, ini dia. Kalau kalian sudah install, kalian ingin edit fstub kalian, itu ada di etc fstub. Tidak perlu ketik mnt, karena mnt adalah folder root yang kalian install pada saat penginstalan. Oke, setelah kalian generate fstub, kita waktunya mengkonfigurasi sistem Arch Linux kalian. Caranya kita ketik arch ch root. Oh iya, arch ch root mnt. Gue lupa foldernya adalah mnt untuk masuk ke rootnya. Nah, ini dia. Setelah itu kita pakai nano untuk set sistem language-nya, bahasa di sistem. Nano etc locale gen gini. Nah, di sini kalian bisa pilih bahasa yang ingin kalian pakai. Kalau gue pakainya ENUS. Kalau kalian ingin pakai bahasa Indonesia, itu id kecil underscore id besar. Cari yang UTF-8. Oke. Kalian tinggal delete bagian pagarnya. Jadi kalau kalian ingin mengaktifkan id berarti pagarnya di depan id kayak gini kalian hilangkan. Nah, ini artinya kalian mengaktifkan bahasa yang kalian pilih. Lalu kalian Ctrl X lalu yes, dan di override saja. Setelah itu kita generate dengan locale garis penghubung gen. Ini akan mengenerate otomatis bahasa yang kalian ingin pakai. Lalu kita echo lang sama dengan
ENUS. Kalau kalian pakai ENUS, kalau kalian pakai ID, di sini ID kecil underscore ID besar, lalu tanda penghubung bukan tanda penghubung tapi titik UTF 8. Lalu di sini kita cetak ke etc locale.conf. Conf ini adalah config. Oke, selesai di sini. Lalu kita ingin set time zone. Kalau kalian tidak tahu time zone yang kalian ingin gunakan, kalian ketiknya ls. Lalu di sini USR. Lalu di sini share zone info. Lalu kalian tekan enter. Nah, di sini akan muncul banyak negara. Lalu kalau kalian sudah tahu negara yang kalian inginkan, lalu kalian share lagi zone info. Misalnya Asia, lalu kalian ketik enter. Nah, di sini akan muncul bagian-bagian negara yang kalian ingin pakai. Kita Jakarta, berarti di sini seharusnya ada Jakarta. Nah, itu ada Jakarta. Oke. Sekarang kalau kalian sudah tahu, kalian di sini bukan ls lagi tapi ln. Lalu sf. Lalu di sini baru user. USR, share, zone info, Asia, lalu Jakarta. Di sini kalian cetak ke etc local time. Habis itu kalian hw clock. Lalu sini systop UTC. Oke, sudah kelar set time zone-nya. Sekarang kalian set hostname-nya. Cara set hostname seperti tadi, echo. Lalu sini hostname yang ingin kalian pakai. Sini gue ingin buatnya arcs. Denny arcs. Jangan pakai spasi ya, karena nggak bisa pakai spasi. Jadi harus kalian hubungkan terus. Lalu di sini kalian cetaknya ke etc hostname. Habis itu kalian buat passwordnya, password untuk root kalian. Kelar, kalian sudah selesai setup Linux kalian, Arch Linux kalian. Sekarang kita install grupnya. Ini untuk bootloader. Di sini ada dua cara berbeda, BIOS dengan UEFI. Pertama BIOS kalian cukup menginstal pacman -s group. Kalau kalian pengguna BIOS, kalian cukup install group. Tetapi kalau kalian pakai UEFI, kalian harus di sini install fv boot mgr. Kayak gini, group beserta fv boot mgr. Ini wajib kalian install untuk UEFI. Kalau gua pakainya BIOS, maka gua cukup group saja. Sini kita download grupnya. Oke, sini grup sudah ke download. Lalu kita install. Caranya adalah group install. Lalu sini dev SDA. Ini adalah harddisk gua. Bukan ke partisi ya, tapi langsung ke harddisknya. Nah, kalau ini untuk BIOS, kalau kalian FI, kalian group install, bukan ke harddisk, tapi kalian ketik garis penghubungnya 2 kali FI, lalu sini garis penghubung lagi directory sama dengan FI. Di sini kalian install grupnya di sini. Ini untuk UEFI. Oke. Karena gua BIOS maka SDA. Oke, installation finish, no error reported, berarti kalian sudah berhasil install grupnya. Lalu kita configure grupnya dengan grup mkconfig min o /boot /group/cfg. Ini untuk BIOS. Untuk UEFI pun sama caranya, hanya beda yang tempat tadi aja, cara tempat penginstalan yang berbeda. Oke, ini langsung enter aja. Oke, sudah done, berarti sudah kelar. Kalian sudah kelar menginstal Arch Linux. Sekarang kita exit, lalu reboot. Nah, ini kalian kalau menemukan tampilan seperti ini, berarti kalian sudah berhasil menginstal Arch Linux kalian. Nah, ini dia. Sudah muncul login. Loginnya ini root, karena
Karena kita belum setup user baru, maka loginnya root, passwordnya adalah password dari root kalian, dan tada, berhasil, kalian telah berhasil menginstal Arch Linux. Nah, ini adalah base-nya, base Arch Linux. Kalau kalian ingin pakai GUI, kalian harus install desktop environment-nya. Oke, sekian video kali ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian. Like kalau kalian suka, dislike kalau kalian tidak suka, share ke teman-teman kalian video ini. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman kalian juga yang ingin menginstal Arch Linux. Oke, kita bertemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih telah menonton video ini.